Halo, selamat siang pemirsa. Saya Reza Helmi. Inilah seputar iNews Siang. Kita awali informasi dari belasan kios barang kelontong dan sembako di pasar tradisional di Trowo, di Gunung Kidul, Yogyakarta, Jumat dini hari tadi yang terbakar. Akibatnya para pedagang mengalami kerugian hingga 1 miliar rupiah. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan kios pedagang di pasar tradisional Trowono di Palian, Gunung Kidul, Yogyakarta, Jumat dini hari. Menurut saksi, api pertama kali diketahui sekitar pukul 2, kemudian membesar hingga merambat ke bagian kios bako di tengah pasar. Banyaknya barang-barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan sulit untuk dipadamkan. Lima mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan kebakaran. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran mengakibatkan lebih dari 20 pedagang kehilangan kios dan barang dagangan mereka. Total kerugian diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Di tempatnya Pak Tanto katanya di sana. Awal mulanya gitu. Mungkin itu ya dari listrik atau terus tahu-tahunya udah api melalap dari sana ke sini. Pasca kebakaran, sejumlah pedagang berusaha menyelamatkan barang-barang yang masih bisa dipergunakan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Itu sedikitnya 10 rumah di permukiman padat penduduk di Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur terbakar Jumat dini hari tadi. Warga panik menyelamatkan barang berharga dengan alat seadanya. Warga mencoba memadamkan api agar tidak meluas. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan akibat akses jalan yang sempit. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Api bisa dipadamkan 2 jam kemudian setelah 21 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Pemirsa, pembunuhan disertai perampokan terjadi di Kediri, Jawa Timur. Pasangan suami istri, guru, dan seorang anaknya tewas dirampok di rumahnya. Anak bungsu korban luka parah, sejumlah barang hilang termasuk mobil korban. Warga desa Pandantoyo Ngancar, Kediri, Jawa Timur histeris saat polisi mengevakuasi seorang anak dalam kondisi kritis dengan luka bakar. Dari dalam rumah, polisi kembali mengevakuasi jenazah 3 korban Pasutri Agus Komarudin dan Kristina, serta seorang anak perempuannya. Peristiwa ini terungkap saat sejumlah guru teman anak korban sekolah mendatangi korban karena 2 hari tidak masuk sekolah. Namun para guru ini terkejut melihat para korban sudah tidak bernyawa. Sementara putra korban ditemukan kritis di dalam kamar. Nggak masuk sekolah, jadi kan ini ulangan, ujian. Jadi guru-gurunya datang ke sini mencari. Biasanya diizinkan sama ibunya kok ada izin. Jadi waktu gurunya datang itu ditengok dari jendela, sudah tahunya bapaknya sudah terbaring, tuh lihat anak sudah terbaring terbungkus kain-kain. Diduga satu keluarga ini menjadi korban perampokan lantaran sejumlah barang korban hilang. Dugaannya para korban mengalami kekerasan fisik, pukulan benda tumpul. Dari hasil olah TKP ada mobil yang hilang dan beberapa barang lainnya yang hilang. Anak laki-laki korban dalam kondisi kritis dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Mengejutkan, pelaku pembunuhan dan perampokan yang menewaskan satu keluarga di Kediri, Jawa Timur ternyata adik korban, Kristina. Duka menyelimuti saat pemakaman jenazah satu keluarga ini. Isak tangis keluarga dan teman sekolah korban tidak terbendung saat jenazah Gus Komarudin dan Kristina serta anaknya dimakamkan dalam satu liang lahat di desa Pandantoyo, Kediri. Sebelumnya ketiga jenazah korban disemayamkan di gereja desa setempat. Korban diketahui tidak datang ke sekolah sejak Rabu lalu karena izin mengikuti kegiatan di BKD Kabupaten Kediri. Anak bungsu korban luka parah masih dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Kediri. Pelaku pembunuhan telah ditangkap polisi. Pelaku ternyata adik Kristina yang dipicu sakit hati. Sampai besoknya hari Kamis itu
itu teman-teman SD semua menelpon itu nggak diangkat. Setelah itu saya dan rekan-rekan guru punya inisiatif ke sana. Hujan deras di puncak Merapi membuat banjir lahar dingin menerjang Sungai Gendol, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta Kamis sore. Sejumlah sopir truk pengangkut material Merapi panik menyelamatkan diri. Kepanikan terjadi saat derasnya air bah tiba-tiba menerjang aliran Sungai Gendol. Sopir truk pengangkut material terus membunyikan klakson agar truk di depan mereka segera bergerak keluar dari sungai untuk menyelamatkan diri. Terjangan banjir lahar dingin terjadi usai puncak Gunung Merapi diguyur hujan deras sejak siang. Selain banjir lahar dingin, guguran awan panas juga terpantau meluncur sejauh 1.400 meter ke arah barat daya Kali Kerasak. Status Gunung Merapi saat ini berada di level 3 siaga. Pemirsa, tingginya curah hujan membuat jalan penghubung Cipanas-Citorek, Lebak, Banten terputus. Sementara itu di Pandeglang, seorang ibu yang akan melahirkan harus dievakuasi dengan perahu karet menyeberangi sungai untuk persalinan. Arsiah, warga desa Idaman, Pandeglang, Banten ini akan menjalani proses persalinan, namun banjir melanda tempat tinggalnya. Dibantu tim SAR, Arsiah dievakuasi menyeberangi banjir sejauh 5 km menggunakan perahu karet. Arsiah harus menahan sakit selama 2 jam perjalanan sebelum akhirnya berhasil dibawa menggunakan ambulans menuju puskesmas terdekat. Saat ini warga di 13 kecamatan yang terdampak banjir di Pandeglang, Banten mulai terserang penyakit seperti demam, flu, ispa, dan batuk. Mereka mengeluhkan minimnya bantuan dari pemerintah daerah. Sementara itu, akibat beberapa hari hujan deras, jalan penghubung Cipanas-Citorek di Lebak, Banten longsor sepanjang 100-150 meter. Ini merupakan jalan utama menuju objek wisata Citorek Gunung Luhur. Akibatnya, wisatawan dan warga tak bisa lagi melintasi. BMKG menghimbau warga untuk waspada saat melintasi jalan yang rawan longsor saat musim penghujan. Dari Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Masih terkait dengan cuaca buruk, ratusan truk dan bus tujuan Pelabuhan Bakauheni Lampung antri hingga 12 jam di Pelabuhan Merak, Banten. Sopir truk mengeluhkan rusaknya sayuran yang dibawa. Ratusan bus dan truk ini terlihat mengantri sejak sore kemarin hingga Jumat pagi. Mereka masih menunggu antrian untuk masuk kapal. Cuaca buruk di Selat Sunda menjadi kendala bongkar muat di kapal di pelabuhan. Jika terjadi gelombang tinggi, bongkar muat akan mengalami keterlambatan karena pihak kapal akan mendahulukan keselamatan daripada kecepatan. Sejumlah sopir truk yang membawa sayuran khawatir lamanya antrian dapat merugikan mereka karena kondisi sayur bisa membusuk. Saat ini PT ASDP Pelabuhan Merak, Banten menyiagakan 29 kapal dan 7 dermaga. Mereka juga menjamin tiket pengguna jasa tidak akan hangus jika terjadi kondisi bencana alam. Para penumpang dapat melanjutkan perjalanan pada jam berikutnya. Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru sebentar lagi. Sejumlah perusahaan bus mulai mempersiapkan armada dan pengemudinya. Lalu apa saja yang mereka siapkan untuk menghadapi lonjakan penumpang pada libur akhir tahun nanti? Berikut Rakyat Bicara. Libur Natal dan Tahun Baru tinggal menghitung hari. Biasanya di momen seperti inilah terjadi lonjakan para penumpang yang hendak melakukan perjalanan. Tidak hanya menggunakan kendaraan pribadi, namun kendaraan umum menjadi salah satu pilihan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Maka dari itu seluruh moda transportasi harus melakukan persiapan. Tak terkecuali untuk pengusaha PO Bus. Apa kabar, Mbak? Ini lagi kayaknya sehat, Pak. Ya, lagi ngecek-ngecek ini prosedur kita. Yang nomor 1 kita engine, rem. Ya kan, kalau bisa ngegas harus bisa ngerem.
Ya, kalau nggak bahaya. Iya, jadi rem itu selalu dicek di sini kan kaki-kaki nih, di sini ya contohnya. Jadi kita ngecek kaki-kaki roda. Kaki-kaki roda itu ada rem, ada axle, ada roda berputarnya, bearingnya juga nggak boleh macet. Selain pengecekan kelayakan kendaraan, pengemudi juga dicek kesehatannya, bahkan diberikan pembekalan khusus. Perilaku pengemudi bus saat mengendari kendaraan juga berpengaruh terhadap kenyamanan dan keselamatan penumpang. Sebelum memasuki jalanan menurun, pengemudi harus memindahkan gigi ke posisi rendah. Aktifkan rem angin untuk menurunkan putaran mesin. Jika RPM masih tinggi, injak pedal rem hingga RPM di zona putih. Tapi ingat, jangan memindahkan gigi di jalan menurun dan hindari penggunaan rem pedal secara berulang karena bisa mengakibatkan rem blong. Pengemudi itu maksimal 8 jam dia sehari. Jadi setiap 4 jam dia harus istirahat. Dan harapan kami memang untuk bus-bus yang jarak jauh, dia harus ada pengemudi cadangan di dalamnya sehingga mereka bisa bergantian gitu. Jika ditemukan kendaraan yang tidak layak jalan, kendaraan tersebut akan ditempel stiker khusus. Apabila ada tanda silang seperti ini, berarti dia tidak layak jalan. Oh, kalau contohnya seperti ini tidak layak jalan, Pak. Boleh gitu. ditunjukin, Pak? Ya, ini kalau masyarakat melihat berarti bus tersebut sudah kita periksa, dia tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak Dari jalan. segi kendaraannya ya, Pak? Dari segi kendaraannya. Bertemu dengan keluarga di momen liburan tentu menjadi hal yang paling ditunggu. Namun pastikan Anda merencanakan dengan matang waktu liburan Anda dan pastikan untuk memilih kendaraan umum yang aman dan terpercaya. Saya Esra Ambarita bersama juru kamera Damar Wicaksono. Sampai jumpa. Pemirsa, di bawah pengaruh narkoba, seorang suami tega menganiaya istri dan ibu mertuanya yang sedang sholat. Sang istri tidak tertolong. Keluarga histeris melihat Lisa Putri dan Suyati ibunya dianiaya di Ki Haryanto, suami Lisa di rumah Suyati di Desa Dolo, Deli Serdang, Sumatera Utara. Tragis, nyawa Lisa tak bisa diselamatkan sementara mertuanya kritis. Insiden berawal saat pelaku yang telah pisah rumah dengan istrinya datang ke rumah mertuanya untuk bertemu kedua anaknya. Pelaku yang sedang mabuk sabu sempat cekcok hingga menganiaya istri dan ibu mertuanya yang sedang sholat. Pelaku dibekuk warga mengaku sakit hati. Untuk motifnya, tersangka ini merasa sakit hati terhadap istrinya sendiri dan mertuanya sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan mertuanya sendiri sekarang sedang dirawat di rumah sakit dengan kondisi luka berat. Pelaku bakal terancam 15 tahun penjara. Sementara di Magetan, Jawa Timur, pasangan pria dan wanita yang mengendarai motor terekam CCTV membuang bayi laki-laki di depan toko besi. Pelaku wanita turun dari motor meletakkan bayi yang diduga baru dilahirkannya. Polisi masih menyelidiki pelaku yang tega membuang bayi ini. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Berikutnya, warga Cengkareng, Jakarta Barat geger dengan temuan ular sanca di puing reruntuhan bangunan di lahan kosong. Petugas berupaya menangkap seekor ular sanca di puing reruntuhan bangunan di lahan kosong di Duri Kosambi, Cengkareng. Meski sempat berontak, ular sanca batik sepanjang 4 meter ini akhirnya bisa dievakuasi. Ular sanca batik ini kemudian dibawa ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepas liarkan di habitatnya. Pemirsa, selain merusak ratusan rumah, banjir bandang juga mengakibatkan 14 jembatan terputus. Salah satu jembatan terputus akibat terjangan banjir berada di Desa Simpenan, Geopark, Ciletuh, Kabupaten Sukabumi. Jembatan rusak merupakan penghubung antar kecamatan. Akibatnya aktivitas warga lumpuh. Perbaikan jembatan ditargetkan selesai dalam 1,5 bulan ke depan. Warga diimbau untuk waspada dengan cuaca buruk beberapa pekan ke depan.
Pemirsa, hampir separuh penduduk Indonesia akan bepergian sepanjang libur Natal dan Tahun Baru. Anda yang akan liburan merayakan Natal dan Tahun Baru harap waspada karena puncak musim hujan akan terjadi bersama dengan musim libur Natal dan Tahun Baru. Libur Natal dan Tahun Baru tinggal menghitung hari, saatnya untuk berlibur. Pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini, hasil survei Kementerian Perhubungan, hampir separuh penduduk Indonesia akan melakukan perjalanan Natal dan Tahun Baru. 110,57 juta orang akan bepergian selama libur Nataru, mayoritas menggunakan kendaraan pribadi. Hampir 60 juta orang akan menggunakan mobil dan motor dan 48 juta orang naik berbagai moda transportasi umum. Terdapat potensi pergerakan di 10 daerah utama di Indonesia selama musim libur Nataru. Pergerakan mayoritas berada di Pulau Jawa, daerah asal 56,38 atau 62,4 juta penumpang, dan daerah tujuan sebesar 59,89% atau sebesar 66,8 juta penumpang. Namun selama pergerakan Nataru ini, BMKG juga memperingatkan untuk mewaspadai potensi cuaca buruk lantaran puncak musim hujan akan bersamaan dengan libur Nataru. Bertepatan dengan puncak musim hujan atau mendekati puncak, yang artinya intensitas hujan akan semakin meningkat dibandingkan saat ini. Pada masa Nataru kali ini, 3 fenomena muncul bersamaan. Selain datangnya puncak musim hujan, intensitas curah hujan juga akan meningkat akibat fenomena La Nina lemah dan datangnya seruak udara dingin dari dataran tinggi Siberia. Masyarakat yang akan bepergian diimbau mewaspadai cuaca ekstrim dan bencana hidrometeorologi yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi berikutnya, 3 orang tewas dan 6 orang lainnya hilang akibat banjir bandang di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu lalu. Sedikitnya ada 200 rumah rusak di Desa Curug Luhur. Banjir bandang juga menyeret 8 mobil sejauh ratusan meter. Inilah salah satu rumah yang luluh lantah tersapu banjir bandang di Kampung Parungsea, Desa Curug Luhur, Sukabumi. Desa ini menjadi salah satu lokasi terparah banjir bandang Rabu lalu. Salah satu rumah warga kondisinya rusak parah dengan bagian dinding serta bagian dinding bagian depan dan belakang jebol akibat derasnya terjangan sungai Cikaso. Ya, di rumah ini terdapat 5 jiwa yang menghuni. Semuanya terbawa hanyut oleh derasnya terjangan aliran banjir bandang sungai Cikaso ini. Luapan banjir dahsyat berasal dari sungai Cikaso tak jauh dari pemukiman warga. Inilah sungai Cikaso. Banjir bandang itu berasal dari sungai Cikaso ini. Akibat banjir bandang di Desa Curug Luhur, 200 rumah warga rusak berat tersapu air bah, 50 diantaranya berada di Kampung Parungsea. Ratusan warga kini mengungsi ke rumah saudara dan membutuhkan bantuan makanan, selimut, pakaian, dan obat-obatan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi pilkada. Paslon Pilgub Jakarta nomor urut 3 Pramono Rano menyapu bersih kemenangan di seluruh kota dan kabupaten. PDI Perjuangan menyatakan pilkada Jakarta dipastikan 1 putaran. Nasib pilkada Jakarta, apakah 1 putaran atau 2 putaran kini mulai terjawab. Berdasarkan rekapitulasi suara KPU, pasangan Pramono Rano menyapu bersih kemenangan di seluruh kota dan kabupaten di Jakarta.
Di Jakarta Pusat, Pram Rano meraih 220.372 suara, Jakarta Barat 500.738 suara, Jakarta Selatan 491.17 suara, Jakarta Timur 635.170 suara, Jakarta Utara 328.486 suara, dan Kepulauan 1.007.456 suara. Sehingga total paslon yang diusung PDIP itu meraih suara 50,07% dari total suara sah. Sementara RK Suswono 39,40% dan Dharma Kun 10,53%. Meski perolehan suara cukup tipis di atas 50%, PDIP percaya diri Pilkada Jakarta berlangsung satu putaran. Sementara itu, kubu RK Suswono terus menyoroti rendahnya partisipasi pemilih. Angka golput di Pilkada Jakarta mencapai 42,48%. Tim RK Suswono melaporkan KPUD Jakarta ke Bawaslu dan DKPP karena diduga banyak warga tidak menerima formulir C6 alias undangan ke TPS. Tim Rido juga mendesak KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang di sejumlah wilayah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Agus, pria disabilitas diduga mengelabui korban hingga melakukan pelecehan seksual dengan modus mandi suci untuk membersihkan dosa korban. Dari 13 korban, 3 diantaranya telah melapor ke polisi. Korban kini bertambah jadi 13 orang. 3 orang diantaranya telah melapor ke polisi. Agus menyangkal telah melakukan pelecehan seksual dengan dalih kondisi fisik tanpa 2 tangan, dirinya tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Namun hal ini dibantah oleh pendamping salah satu korban MA, Andre Saputra. Agus diduga mengelabui korban hingga melakukan pelecehan seksual dengan modus mandi suci untuk membersihkan dosa masa lalu korban. Ke homestay karena tadi kamu harus disucikan atau dimandi junub, kemudian dibawalah ke homestay itu. Mau berteriak, tapi si pelaku itu mengutarakan bila kamu berteriak maka akan didengar oleh khalayak orang yang di luar kamar. Bila akan didengar oleh orang yang di luar maka kita akan dinikahkan. Nah, dengan kalimat-kalimat seperti itu membuat si korban takut. Dari Mataram NTB, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, berita yang kami sampaikan di program seputar iNews siang hari ini juga dapat Anda lihat di okezone.com. Silakan men-scan barcode yang tertera. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Reza Helmi bersama tim yang bertugas. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa.